Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Said Atamimi, Magister Teknik selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Eko Ihsanto, Magister Engineering selaku dosen penguji. Yang terhormat Bapak Ahmad Wahyudani, Sarjana Teknik Magister Teknik selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Bagus Huda Pranata. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Penetas Telur Unggas Berbasis Internet of Things atau biasa disebut IoT. Penjelasan tugas akhir saya akan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua, tujuan dan lingkup. Yang ketiga, diagram blok peralatan. Yang keempat, komponen yang digunakan. Yang kelima, rangkaian lengkap. Yang keenam, flowchart. Yang ketujuh, hasil pengujian alat. Yang kedelapan, foto alat yang dibuat. Yang kesembilan, spesifikasi alat. Dan yang ke-10, kesimpulan. Kita mulai dari latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang pada sisi sebelah kiri. Yang pertama, latar belakang dari tugas akhir yang saya buat yaitu semakin berkembangnya teknologi yang akan memudahkan manusia melakukan pekerjaan. Kemudian terdapat alat penetas telur unggas yang pada hierarkinya harus dijaga untuk parameter temperatur, kelembaban, dan posisi telur dalam alat penetas. Kemudian Internet of Things yang banyak diaplikasikan pada peralatan elektronik. Dan yang terakhir, banyaknya smartphone yang didukung dengan penggunaan IoT. Lanjut ke bagian sebelah kanan, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengontrol temperatur dan kelembaban udara pada alat penetas telur unggas dengan smartphone. Kemudian, bagaimana agar mendapatkan tampilan pada smartphone sesuai data aktual secara real time. Selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengetahui posisi telur di smartphone. Dan yang terakhir yaitu bagaimana jika terjadi kegagalan pengontrolan sistem. Lanjut ke bagian tujuan dan batasan masalah. Untuk tujuan dari tugas akhir ini yaitu melakukan perancangan alat penetas telur unggas berbasis IoT menggunakan board Wemos D1 Mini yang terhubung dengan aplikasi Blink melalui jaringan internet. Untuk batasan masalahnya yaitu alat ini dibuat menggunakan box kayu yang berukuran 50 x 50 x 37 cm dengan modifikasi mekanik pada rak telur. Selanjutnya yaitu pengujian disesuaikan dengan parameter penetasan telur puyuh, tetapi tidak sampai menetas karena membutuhkan waktu yang lama. Kemudian sistem monitoring yang digunakan alat penetas telur dihubungkan melalui jaringan internet menggunakan modul Wemos D1 Mini dengan aplikasi Blink. Next, menuju diagram blok. Jadi untuk tugas akhir saya mempunyai diagram blok yang tertampil pada layar, yaitu kita mulai dari bagian yang sebelah kiri. Itu merupakan blok diagram untuk input berupa sensor, kelembaban DHT22 dan sensor temperatur, kemudian limit switch RTC yang seluruh datanya akan diinput ke dalam board Wemos D1 Mini. Kemudian di dalam Wemos D1 Mini ini program-program dimasukkan dan nantinya akan mengeluarkan sinyal output yang akan diarahkan ke buzzer OLED LCD modul relay
yang akan menjadi driver dari perangkat motor sinkron dan fan. Kemudian untuk device-device ini memiliki power sebesar 5 volt untuk Wemos Dewan Mini dan power 220 VAC untuk device seperti lampu, motor sinkron, dan fan. Keseluruhan dari alat ini akan terhubung dengan Android melalui jaringan internet. Jadi, bisa dikatakan untuk Wemos Dewan Mini beserta komponen I/O itu nantinya akan berkomunikasi dengan Android yang di dalamnya terdapat aplikasi Blink. Berikut merupakan komponen yang digunakan dengan rinciannya, yaitu yang pertama sensor suhu dan kelembapan menggunakan seri DHT22 yang digunakan untuk mendeteksi temperatur dan kelembapan pada alat penetas telur. Untuk tampilannya seperti di gambar sebelah kiri. Kemudian untuk komponen selanjutnya yaitu limit switch, digunakan sebagai input indikator letak posisi telur. Yang selanjutnya yaitu RTC atau biasa disebut real time clock yang mempunyai seri DS3231, digunakan sebagai input Wemos agar dapat melakukan kontrol dan monitor secara real time. Yang selanjutnya yaitu board Wemos, digunakan sebagai pemroses sinyal input dan output, juga agar terhubung dengan sinyal internet. Yang selanjutnya yaitu komponen OLED LCD yang mempunyai seri 6448 Shield yang digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran temperatur dan kelembapan udara pada alat penetas telur. Kemudian di sampingnya terdapat modul relay. Tugas akhir saya menggunakan dua modul relay yang memiliki suplai tegangan 5 volt DC, digunakan sebagai driver output Wemos Dewan Mini ke motor sinkron dan kipas AC. Untuk kipas AC-nya seperti ini menggunakan tegangan 220, digunakan untuk output agar suhunya dapat turun ketika kelembapan dan suhunya melebihi set point. Untuk lampu digunakan untuk memanaskan suhu penetas agar mencapai suhu dan kelembapan set point. Yang selanjutnya yaitu terdapat komponen motor sinkron yang mempunyai seri TYD49R, digunakan sebagai penggerak rak mesin penetas telur. Yang selanjutnya yaitu terdapat buzzer yang digunakan sebagai indikator apabila kelembapan aktual melebihi set point. Yang terakhir yaitu terdapat smartphone yang digunakan sebagai alat kontrol dan alat monitor untuk kelembapan dan suhu dan posisi telur pada jarak jauh. Next, yang selanjutnya yaitu berupa rangkaian lengkap. Jadi bisa tertampil di gambar seperti ini. Untuk sensor berada di sebelah kiri, kemudian terdapat limit switch, RTC, LCD, Wemos Dewan Mini, dua modul relay yang dikoneksikan dengan kipas dan motor, dan terdapat lampu, kemudian juga buzzer, dan suplai 5 volt dan 220 volt VAC. Untuk yang merah ini merupakan kabel power, yang hitam merupakan kabel ground, kemudian kabel hijau merupakan kabel data, dan kuning merupakan kabel untuk I2C. Lanjut untuk berikutnya pada flowchart. Untuk sistem kerja dari alat yang saya buat tertampil pada flowchart di bagian sebelah kanan monitor. Yang pertama, memulai, kemudian menginisialisasi Wemos, kemudian lanjut ke koneksi. Apabila tidak terkoneksi, nanti akan kembali lagi ke inisialisasi Wemos, dan apabila terkoneksi nantinya akan ke menu pilihan, yaitu apakah akan mengeset temperatur via Blink atau langsung melalui pembacaan sensor suhu dan kelembapan DHT22 atau pengesetan posisi melalui Blink.
Apabila kita mengset melalui blink, maka nantinya suhu yang kita set akan dibaca oleh sensor DHT22, kemudian akan ditampilkan di layar LCD dan blink untuk hasil pengukurannya. Untuk yang sensor posisi, sensor setting posisi, apabila kita set melalui blink, maka nantinya limit switch akan menjadi inputan indikator dari tampilan yang ada di blink. Jadi akan ditampilkan untuk hasil pembacaan DHT22 dan limit switch itu pada layar LCD dan blink. Kemudian apabila temperaturnya melebihi 40 derajat dan kurang dari 38 derajat, maka alarm akan on. Juga untuk syarat kelembaban, apabila kelembaban kurang dari 50 dan melebihi 60, maka alarm juga on. Apabila suhu masih dalam range toleransi ini, maka akan kembali ke inisialisasi WMOS. Untuk posisi telur, apabila posisi telur tidak di kanan maupun tidak di kiri, maka akan on alarm. Apabila tidak, akan kembali ke inisialisasi WMOS. Seperti itu. Kemudian lanjut ke hasil pengujian alat. Telah dilakukan pengujian alat yang sudah saya buat dan hasilnya tertampil seperti di layar. Untuk yang pertama yaitu perbandingan pengukuran sensor DHT22 dengan alat ukur termohigrometer. Sudah dilakukan pengukuran dengan 5 sampel dengan hasil yang tertampil yaitu untuk rata-rata error temperatur yaitu sebesar 0,462%. Untuk kelembaban yaitu errornya 2,782%. Selanjutnya, perbandingan pengukuran pada LCD blink dan LCD OLED. Untuk rata-rata errornya temperatur 0, humidity 0. Ya, jadi untuk tampilan pada layar blink dan LCD ini sama persis, tidak ada bedanya. Selanjutnya, pindah ke sebelah kanan bawah. Untuk tabel pengujian set point 38 derajat Celcius pada blink dan LCD. Bisa kita lihat pengujian mulai dari suhu 36,3 lanjut ke 37,5 menuju ke puncak set point yaitu 38,3 dan naik lagi ke 38,9 kemudian turun ke 37,9. Jadi dari tabel ini bisa diketahui bahwa sistem akan mempertahankan suhu di angka suhu 38 derajat Celcius. Apabila suhunya kurang dari 38 derajat Celcius, maka kipas akan mati dan kemudian suhu akan meningkat. Setelah itu, apabila suhu melebihi nilai set point, maka nantinya untuk sistem akan mengurangi sehingga dia stabil ke angka set point yaitu 38 derajat Celcius. Begitu pula untuk humidity, sama cara kerjanya seperti temperatur. Untuk tabel hasil pengujian telur yaitu ketika tombol blink pada posisi on, posisi aktual perak penggerak telur di sebelah kanan, maka perak telur akan bergerak menjadi posisi di sebelah kiri dan indikator di blink juga akan tampil sama. Untuk yang selanjutnya yaitu apabila tombol on, posisi aktual awal ada di kiri, maka hasil akhirnya akan di sebelah kanan, sama seperti tampilan di layar blink. Berikut merupakan grafik set point temperatur versus kelembaban pada set point 38 derajat Celcius. Nah, untuk titik set point yaitu di sebelah sini yang tanda garis patah-patah ini di angka 38 derajat Celcius untuk suhu dan di angka 60% untuk humidity. Jadi sistem akan menuju set point dan apabila overshoot nanti akan turun ke angka set point yang diinginkan, baik untuk temperatur maupun untuk humidity. Next, berikut merupakan foto dari alat yang sudah saya buat. Tertampil pada layar yaitu ruangan di dalam
alat penetas telur, yaitu terdapat komponen motor, lampu, kipas, sensor data 2 dan limit switch pada dua sisi. Jadi rak telur ini bisa bergerak ke kanan atau ke kiri atas pergerakan dari motor. Untuk air ini digunakan sebagai pembantu kelembapan udara. Selanjutnya tampilan pada layar blink, yaitu terdapat layar LCD, limit switch kiri, indikator limit switch kiri, buzzer, kemudian indikator limit switch sebelah kanan yang nantinya akan hidup sesuai dengan kondisi aktual. Yang selanjutnya yaitu terdapat tombol set suhu dan geser telur. Dan berikut di sebelah kanan merupakan tampilan dari perancangan alat atau pengkabelan yang sudah saya lakukan. Terdapat komponen LCD, tombol switch, kemudian power supply, modul relay, WMOS, RTC, dan komponen pendukung lainnya. Next, lanjut ke device specification. Untuk alat yang sudah saya buat, yaitu yang pertama menggunakan pengontrol smartphone Android, yang kedua microcontrollernya menggunakan WMOS Dewan Mini, yang ketiga jaringan wirelessnya menggunakan jaringan internet. Satu daya yang digunakan yaitu 5 volt dan 12 volt DC. Tegangan jala-jala yaitu yang digunakan 220 VAC dan 50 Hz. Untuk dimensinya yaitu 50 x 50 x 37 cm. Dan output yang digunakan yaitu berupa kipas, lampu, dan motor. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan ya. Kesimpulan yang didapat pada tugas akhir yang sudah saya kerjakan yaitu tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Alat Pentas Telur Unggas Berbasis IoT telah berhasil dibuat. Kemudian untuk persentase error antara termohigrometer dan data yang tampil pada smartphone, rata-rata untuk temperatur yaitu 0,462%, dan untuk kelembapan udara yaitu 2,782%. Set point yang diatur dapat dikendalikan dengan baik dan dengan nilai overshoot yang rendah. Yang selanjutnya yaitu tampilan pembacaan temperatur kelembapan, posisi telur, dan buzzer pada kondisi aktual sama dengan tampilan pada layar aplikasi Blink. Untuk pengaplikasian rancang bangun alat pentas telur unggas berbasis IoT ini dapat digunakan apabila seseorang sedang berada di luar rumah dan ingin mengontrol dan memonitor alat penetas telur. Jadi seseorang tersebut tidak perlu kembali ke rumah. Dengan menggunakan Android yang terhubung dengan internet, seseorang bisa mengontrol dan memonitor temperatur, kelembapan, dan posisi telur pada alat penetas. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait pemaparan tugas akhir yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.